Nggak bisa dihilangin kalau ini suara servernya. Yois. Ya, kita mulai sekarang, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hasin akhlaqana bil hilmi wa sahil lana abwaaba fadlik wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a warzuqna fahman jayyida, amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik yang menyaksikan melalui aplikasi Zoom maupun YouTube, dan kapan itu menyaksikannya, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan kesehatan dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah waktunya, berkah usianya, berkah hartanya, dan berkah yang lain-lainnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dengan guru kita yang sudah lama, mungkin berapa minggu ini ya, yang dulu kita sempat belajar bersama dengan guru kita Ustadz Muhammad Abdul Wahab LCMH berkaitan dengan fikih muamalah, dan hari ini kita juga akan mempelajari kembali fikih muamalah dengan judul yang berbeda tentunya, yang mana ini pertemuan yang sudah terjeda selama beberapa minggu. Alhamdulillah pada pagi hari ini, di hari Ahad ini, kita kembali bisa berjumpa dengan beliau untuk nanti mempelajari fikih muamalat yang lainnya, pembahasan fikih muamalat yang lainnya, atau khususnya terkait dengan kaidah umum fikih muamalah. Kaidah umum fikih muamalah yang pertama. Artinya nanti ada kaidah-kaidah yang lainnya yang akan dibahas di hari-hari setelah ini, begitu. Nanti lebih detailnya bisa kita tanyakan langsung kepada Ustadz Muhammad Abdul Wahab LCMH yang beliau sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Maka kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Ustadz Wahab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz Wahab? Alhamdulillah sehat, Ustaz Safri. Kita sudah berapa minggu kita nggak ini ya ketemu? 1 bulan ada mungkin ya? Iya, ada sebulan kayaknya ya. Kita jeda dulu kemarin. Sampai mungkin ada beberapa orang itu kalau hari Sabtu Ahad sempat kita menunggu antum gitu, karena kan pembahasan kalau sudah Sabtu Ahad, orang-orang itu atau jamaah sekolah fikih itu biasanya langsung ingatnya ini habis subuh ada kajian muamalah, nanti setelah itu disusul dengan kajian Ustadz Sutomo gitu. Tapi sudah beberapa minggu ini kita vakum untuk itu. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah bisa memulai lagi kajian muamalah yang selanjutnya, dan nanti insya Allah kita akan membahas tentang kaidah muamalah, kaidah fikih muamalah begitu Ustaz ya. Iya. Ini kaidahnya berarti ada banyak begitu yang akan antum bahas, dan kira-kira apa yang antum membahas pada pagi hari ini Ustaz? Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para hadirin jamaah kajian online Sekolah Fikih Live yang dirahmati Allah, alhamdulillah di pertemuan perdana ini setelah sekian lama kita vakum ya, kita mulai lagi kajian fikih muamalah kita. Kali ini dengan tema yang baru. Kalau di pertemuan sebelumnya kita bahas tentang beberapa hal terkait dengan hal-hal yang dilarang dalam fikih muamalah ya. Sekarang di pertemuan perdana di level yang baru, yaitu level 8 ya, kalau bagi mahasiswa sekolah fikih yang ikut di sekolahfikih.com, ini adalah materi di level 8 ya, yaitu tentang kaidah-kaidah fikih
khusus dalam bab muamalah. Jadi kita akan bahas fikih muamalah dari perspektif kaidah fikih ya. Nah, jadi kita akan bahas kaidah-kaidah apa saja yang berlaku dalam fikih muamalah. Nah, kita akan bagi kepada menjadi dua ya. Ada kaidah umum yang berlaku bagi setiap bab dalam fikih muamalah secara umum. Ada yang bersifat khusus, yaitu kaidah khusus yang berkaitan dengan bab-bab tertentu dalam fikih muamalah ya. Nanti ada kaidah terkait dengan bab akad muawadhah, ada kaidah yang terkait dengan akad tabarru ya, akad sosial, kemudian ada kaidah dalam bab riba, ada kaidah dalam akad bagi hasil dan seterusnya. Nanti kita akan bahas kaidah-kaidah tertentu dalam beberapa bab khusus ya. Nah, untuk mengawali kita akan bahas dulu kaidah-kaidah umum ya, kaidah umum yang berlaku dalam fikih muamalah. Dan kita akan bagi kaidah umum ini menjadi dua pertemuan ya, karena ada sekitar 4 atau 5 kaidah ya. Dan kita akan bagi menjadi dua pertemuan. Nah, jadi insya Allah di pertemuan pertama ini kita akan bahas 1 atau 2 kaidah ya terkait dengan fikih muamalah yang bersifat umum berlaku dalam setiap bab dalam fikih muamalah itu. Ya. Ya, Jadi kita mulai ya, sorry ya. Silakan Ustaz. Ya, baik. Jadi kaidah di sini sebetulnya dalam pengertian yang lebih umum ya, karena kalau dalam pengertian nanti yang lebih khusus ya, kaidah itu nanti ada kaidah, ada dawabit ya, dalam bahasa fikihnya itu ada kaidah, ada dhabit. Kalau kaidah itu ya biasanya bersifat umum ya, yang mencakup beberapa bab. Tapi kalau dhabit itu biasanya mencakup bab-bab tertentu. Nah, kita pakai definisi kaidah yang lebih umum aja. Pokoknya kaidah aja, mau itu kaidah, mau itu dawabit, pokoknya yang bersifat ini kaidah atau prinsip dalam bab muamalah. Nah, kita mulai dari kaidah yang pertama dalam fikih muamalah itu, yaitu yang disebut sebagai al-aslu fil muamalah al-ibahah. Ya. Al-aslu fil muamalah al-ibahah. Kita akan coba share screen dulu ya. Oke, nah ini dia. Udah terlihat Ustaz Sabri ya? Sudah. Oke. Coba kita Oke, jadi kaidah yang pertama yang akan kita bahas adalah al-aslu fil muamalat al-ibahah. Ini kaidah umum ya, prinsip umum dalam fikih muamalah, bahwa hukum asal dalam muamalah adalah boleh. Jadi asal hukum semuanya dalam muamalah itu pada dasarnya adalah dibolehkan. Dan nanti dalam redaksi lain al-aslu fil uqud wa syurut as-sihah, bahwa hukum asal dalam akad, dalam syarat itu adalah sah dan boleh gitu ya. Nah, ini kaidah yang berlaku secara umum dalam fikih muamalah. Dan ini juga yang menjadi pembeda antara muamalah dengan ibadah ya. Ini sekaligus yang menjadi pembeda antara muamalah dengan ibadah. Kalau dalam ibadah ya, itu kaidahnya adalah al-aslu fil ibadah at-tauqif ya. Al-aslu fil ibadah atau hukum asal dalam ibadah itu adalah sesuai dengan wahyu ya, sesuai dengan perintah. Atau dalam redaksi lain al-aslu fil ibadah at-tahrim. Hukum asal dalam ibadah adalah haram gitu ya. Tapi yang berlaku dalam muamalah kebalikannya, al-aslu fil muamalah al-ibahah. Sebagaimana nanti Ibnu Qayyim menegaskan ya dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, fal aslu fil ibadat al-butlan hatta yaquma dalilun alal amri. Bahwa hukum asal dalam ibadah adalah batal hingga ada dalil yang memerintahkannya. Wal aslu fil uqud wal muamalat as-sihah. Sedangkan hukum asal dalam muamalah ya itu adalah sah. Hatta yaquma dalilun alal butlani wa tahrim, sampai ada dalil yang menyatakan akad itu batal dan haram. Nah, jadi kalau dalam ibadah yang berlaku adalah semuanya tidak boleh kecuali kalau ada tauqifnya, kecuali kalau ada wahyu yang melegitimasinya. Kalau tidak ada wahyunya, kalau tidak ada perintahnya, maka ibadah itu menjadi batal alias tidak sah. Tapi kalau dalam muamalah, selama tidak ada dalil yang mengharamkan, selama tidak ada dalil yang melarang, maka pada dasarnya adalah boleh, pada dasarnya adalah halal gitu ya. Jadi kalau dalam bab ibadah, dalam bab muamalah ini, kalau kita ingin bertanya tentang suatu hukum dalam fikih muamalah,
maka yang pertama kali kita tanyakan itu bukan ada nggak dalil yang membolehkan. Itu pertanyaan yang keliru ya. Maka pertanyaan yang pertama kali kita lontarkan adalah ada nggak dalil yang mengharamkan gitu. Maka kalau tidak ada, berarti kembali kepada hukum asalnya, kepada kaidah asalnya bahwa hukumnya semuanya adalah boleh pada dasarnya. Jadi kalau kita tidak menemukan dalil yang mengharamkan secara eksplisit, secara tegas, maka berarti hukumnya adalah boleh. Ya. Beda dengan ibadah. Kalau ibadah itu, kalau tidak kita temukan dalil yang menjadi dasarnya, maka tidak boleh kita melakukan ibadah tersebut. Ya. Atau berinovasi dalam beribadah. Misalnya kita sholat subuh itu 2 rakaat, kita tambahin jadi 4 rakaat. Ini kan tidak ada landasannya, tidak ada legitimasi wahyunya, sehingga tidak boleh kita laksanakan. Gitu ya. Tidak boleh kita berinovasi ya, berkreasi dalam masalah ibadah gitu ya. Makanya ibadah itu sifatnya statis, stagnan, ya tidak akan berubah sampai hari kiamat. Tapi kalau dalam muamalah itu dengan perkembangan zaman, dengan banyak hal baru, maka kaidah yang berlaku adalah al-aslu fil muamalat al-ibah. Maka hukum asalnya adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarang. Jadi kalau kita menemukan kasus-kasus baru yang mungkin tidak ada di zaman Nabi, dan itu banyak sekali ya, seperti zaman sekarang ini jual beli online dan seterusnya ya, maka pada dasarnya semuanya dibolehkan kecuali kalau ada dalil yang secara tegas mengharamkan. Nah, maka yang pertama kali kita tanyakan itu, yang pertama kali kita cari itu kira-kira ada nggak dalil yang mengharamkannya. Nah, kalau tidak ada jangan dicari-cari, ya sudah berarti itu halal gitu. Karena kembali kepada hukum asalnya atau kaidah dasarnya adalah hukum asal dalam muamalah adalah boleh gitu ya. Maka landasannya apa gitu ya? Landasannya apa? Kaidah ini ada nggak dalilnya gitu ya? Nah, dalilnya itu ya landasannya diantaranya adalah surat Al-Baqarah ayat 275 ya. Surat Al-Baqarah ayat 275. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi di fokusnya di sini ada dalam kata al-bai' wa ahallallahu al-bai'a, dan Allah menghalalkan jual beli. Al-bai' ya, al-bai' di sini, jual beli di sini oleh Imam Nawawi dikomentari ya dalam kitab Al-Majmu'nya, beliau mengatakan fa inna lafdhaha lafdhu umumin yatanawalu kull bai'in wa yaqtadi ibahata jami'iha illa ma khassahu ad-dalil wa hadzal qaul asahuha 'inda Syafi'i wa ashabina. Nah, Imam Nawawi mengomentari ayat yang tadi kita bacakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Beliau mengatakan redaksi ayat tersebut yaitu wa ahallallahu al-bai', yaitu kata al-bai'-nya, karena alif lam di sini alif lam jinsi ya, bukan alif lam lil ahdi ya. Maka alif lam di sini menunjukkan istighraqiyah. Jadi mencakup semua jenis jual beli. Kata beliau, ya tanawalu lafdhu fa inna lafdhaha lafdhu umumin. Lafaz al-bai' di sini adalah lafaz umum ya. Ya tanawalu kull bai'in. Dia mencakup semua jenis jual beli. Wa yaqtadi ibahata jami', sehingga ayat ini menjadi apa namanya? Menuntut bahwa semua jenis jual beli itu hukumnya adalah boleh. Jadi dipahami dari ayat ini kata Imam Nawawi bahwa semua jenis jual beli adalah hukumnya boleh. Karena al-bai', kata al-bai' di sini, jual beli di sini lafadznya lafadz umum yang mencakup semua jenis jual beli. Illa ma khassahu dalil, kecuali kalau ada dalil yang mengkhususkan, yang mengecualikan dari keumuman tersebut. Wa hadzal qaul, pendapat ini asauha yang paling sahih menurut Imam Syafi'i dan para ashab atau para ulama Syafi'iyah. Jadi ini komentar Imam Nawawi terhadap ayat ini, bahwa ini ayat ini menunjukkan bahwa semua jenis jual beli itu dalam segala bentuknya adalah boleh kecuali kalau ada dalil yang secara tegas mengharamkan. Nah, itu kata Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i. Nanti Ibnu Taimiyah juga sama. Ibnu Taimiyah dalam kitabnya As-Siyasah Asy-Syar'iyyah ya, beliau mengatakan wal aslu fi hadza annahu la yuharramu 'alan nasi minal muamalat allati yahtajuna ilaiha illa ma dalal kitabu wa sunnatu 'ala tahrimihi ya. Bahwa hukum asal dalam masalah ini adalah tidak diharamkan bagi orang-orang, bagi manusia dari muamalat, dalam bentuk muamalat allati yahtajuna ilaiha, yang itu dibutuhkan oleh mereka, illa ma dalal kitab wa sunnatu 'ala tahrimihi, kecuali kalau Al-Qur'an dan Sunnah menunjukkan keharamannya. Kama la yusyarra'u lahum minal ibadat allati yataqarrabuna biha ilallah illa ma dalal kitabu was sunnatu ala syar'ihi. Sebagaimana ibadah itu ya yang bertujuan atau bertaqarrub kepada Allah itu tidak disyariatkan kecuali kalau kitab dan sunnah, Quran dan sunnah menunjukkan pensyariatannya ya.
Idzinu ma syara'allahu, karena agama itu kata Ibnu Taimiyah, agama itu adalah apa yang disyariatkan Allah, wal haramu ma harramahullah, dan yang haram itu adalah apa yang diharamkan Allah. Nah, ini penting nih. Agama itu kata Ibnu Taimiyah adalah apa yang disyariatkan Allah, bukan apa yang disyariatkan oleh manusia. Jadi apa yang tidak disyariatkan Allah berarti bukan ibadah gitu ya. Wal haramu ma harramahullah, dan yang haram itu adalah apa yang diharamkan Allah. Jadi bukan apa yang diharamkan oleh ustadz, apa yang diharamkan oleh kiai gitu ya. Artinya apa yang diharamkan oleh. Jadi untuk mengharamkan sesuatu itu ya hanya merupakan wewenang Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi keharaman itu adalah wewenang. Jadi apa yang tidak Allah haramkan berarti tidak haram. Apa yang tidak Allah haramkan berarti tidak haram. Berarti di sini berlaku kaidah tadi, al aslu fil muamalat al ibahah, bahwa hukum asalnya semuanya boleh kecuali jika Allah mengharamkan secara tegas dalam Quran maupun sunnah. Ini disepakati oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil tadi ya. Belum lagi nanti dalam hadis disebutkan al muslimuna ala syurutihim ya illa syartan ahalla haraman aw harrama halalan, bahwa sesama umat Islam itu mereka terikat ke dalam syarat-syarat yang mereka sepakati, selama syarat itu tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Jadi artinya syarat-syarat dalam jual beli, ya bentuk-bentuk dalam jual beli itu dibolehkan dalam segala bentuknya, kecuali jika memang ada dalil yang mengharamkan secara tegas ya. Nah, kemudian poin yang berikutnya terkait dengan kaidah ini yang kita pahami adalah bahwa mengharamkan sesuatu dalam syariah itu adalah perkara berat. Ya, mengharamkan segala sesuatu dalam syariah adalah perkara berat. Kenapa? Karena mengharamkan yang halal itu dosanya sama dengan menghalalkan yang haram. Ya, jadi perkara menghukumi haram itu bukan perkara yang ringan. Dia harus berdasarkan dalil yang kuat tanpa syubhat, gitu ya. Karena kalau tidak, khawatir termasuk mengharamkan apa yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menghalalkan kok kita haramkan, itu namanya lancang terhadap Allah Subhanahu wa taala ya. Dan Allah sudah mencela hal ini dalam Al-Qur'an ya, surat Yunus ayat 59. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu haraman wa halalan qul Allahu adzina lakum am 'alallahi taftarun. Katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini, atau kamu mengada-ngadakan saja terhadap Allah. Nah, jadi kita khawatir kalau kita mengharamkan apa yang Allah haramkan, yang Allah halalkan, itu sama dengan mengada-ngada atas nama Allah gitu ya, mengada-ngada terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ya mengharamkan sesuatu itu bukan perkara ringan ya. Kenapa? Karena kata haram itu konsekuensinya berat ya. Kalau kita katakan haram ya berarti konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah orang yang melakukannya berarti dia melakukan dosa besar. Artinya dia berhak untuk disiksa di api neraka kan gitu ya. Nah, jadi berat untuk mengatakan sesuatu itu haram. Oleh karenanya kalau kita lihat bagaimana kebiasaan ulama salaf ya, ketika mereka memandang ini agak sedikit bermasalah ya, mereka tidak langsung mengatakan ini haram kalau belum menemukan dalil yang tegas ya. Jadi kalau menemukan sesuatu yang agak janggal atau agak mengusik ya hati mereka, kayaknya sih ini nggak halal gitu ya. Tapi mereka tidak lantas mengatakan haram, enggak ya. Tidak lantas kemudian dengan PD-nya apalagi di media sosial mengatakan ini haram gitu ya, enggak juga. Mereka sangat hati-hati, sangat tidak berani untuk mengatakan ini haram ya. Sebelum mereka menemukan dalil yang tegas ya. Kalau mereka ulama salaf itu ya melihat ada sesuatu yang mereka tidak sukai atau ini mungkin bermasalah, mereka tidak lantas mengatakan haram. Kalimat-kalimat yang keluar itu ya sebatas misalnya akrahu hadzal amr, gitu. Akrahu hadzal amr. Saya tidak menyukai hal ini. Gitu. Jadi kalau ada yang nanya kepada ulama dulu ya ulama salaf tentang suatu hal yang dianggap oleh ulamanya itu kurang begitu yakin gitu ya. Tidak atas mengatakan haram, tapi hanya mengatakan misalnya akrahu hadzal amr. Saya membenci atau tidak menyukai perkara ini gitu ya. Atau la yu'jibuni ya, tidak membuat aku kagum. Jadi ya saya tidak tertarik lah melakukannya gitu kan. Kalau mau lakukan ya silakan, kalau saya sih enggak gitu kan. Tidak lantas mengatakan ini haram. Atau misalnya la arahu, ya saya tidak menyarankan, saya tidak berpendapat ini dilakukan ya. Artinya saya tidak merekomendasikannya. Kalau kamu melakukan ya silakan. Tapi kalau saya tidak merekomendasikannya,
Jadi kalimat-kalimat keluar, kalimat-kalimat yang begitu, yang tidak saklek gitu ya, yang tidak menjudge, tidak langsung memvonis bahwa ini haram sebelum menemukan dalil yang tegas. Karena apa? Karena tadi kalau kita mengatakan ini haram, konsekuensinya berat. Konsekuensinya adalah bahwa orang yang melakukannya berarti berdosa, kan gitu ya. Nah, sedangkan kalau kita katakan haram berarti berapa banyak orang yang berdosa gitu. Maka di sini ulama dulu, ulama salaf, ya ulama yang di generasi terbaik itu, ya mereka tidak mudah untuk mengeluarkan vonis haram kecuali kalau menemukan dalil yang tegas gitu ya. Karena al aslu fil muamalat al ibahah tadi gitu ya. Jadi dosa mengharamkan yang halal itu memang berat ya. Sebagaimana Allah telah mencela orang Arab jahiliyah yang suka mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Ya. Dalam Al-An'am ayat 40 ya. Qad khasiral ladzina qatalu auladahum safahan bighairi 'ilm wa harramu ma razaqahumullahu iftira'an 'ala Allah. Qad dhallu wa ma kanu muhtadin. Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan lagi tidak mengetahui ya, dan mereka mengharamkan apa yang Allah telah rezekikan pada mereka dengan semata-mata mengada-ngada terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Jadi ini celaan Allah terhadap orang-orang Arab jahiliyah yang mereka itu suka mengharam-haramkan apa yang halal dan menghalalkan apa yang haram. Nah, ini perbuatan orang Arab jahiliyah ya. Jangan sampai kita ini melakukan apa yang sama dengan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik atau orang-orang jahiliyah waktu itu yang dicela Allah dalam Al-Qur'an ini ya. Nah, ya poin yang ketiga yang kita bisa ambil dari kaidah ini bahwa wilayah kewajiban dan keharaman itu terbatas. Jadi dalam syariah kita itu yang wajib dan yang haram itu terbatas. Jadi jangan kita memperluas ya, meluas-luaskan wilayah wajib dan wilayah haram ya. Bahwa Islam itu membatasi yang wajib ya apa yang diwajibkan Allah, yang haram apa yang diharamkan Allah. Jadi jangan kita memperluas wilayah kewajiban dan wilayah keharaman. Kalau bisa dipersempit ya dipersempit gitu ya. Nah, maka di antara yang menunjukkan hal ini gitu ya, bahwa Islam itu sebisa mungkin meminimalisir ya taklif atau beban kewajiban terhadap umatnya gitu ya. Kalau bisa kewajiban itu sedikit ya jangan diperbanyak gitu kan. Kalau bisa keharaman itu sedikit maka jangan diperbanyak. Misalnya celaan Allah terhadap orang yang sering bertanya gitu ya. Dalam surat Al-Maidah ayat 101. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu. Jadi larangan bertanya di sini artinya jangan sampai karena pertanyaan kita itu kemudian malah menyulitkan kita. Ya kalau ada perintah, kalau ada larangan dari Allah, dari nabinya, dari nabimu gitu ya, maka laksanakanlah. Jangan banyak bertanya gitu ya. Karena nanti pertanyaan itu justru malah menyulitkan. Karena Islam itu tidak menghendaki kesulitan ya. Kadang-kadang agama itu tidak menyulitkan, tapi kita sendiri yang menyulitkan diri sendiri kan gitu ya. Kita sendiri yang bikin susah. Sebetulnya syariah nggak bikin susah, kita sendiri yang bikin susah, malah bikin susah. Makanya Allah itu melarang jangan banyak bertanya ya, lakukan aja perintahkan laksanakan saja perintahnya. Karena kalau banyak bertanya nanti malah menyulitkan. Sebagaimana cerita orang Yahudi yang kita sama-sama tahu ya, yang diabadikan dalam surat Al-Baqarah ayat 67 sampai 71 itu. Ketika Nabi Musa alaihissalam memerintahkan orang Yahudi kaumnya untuk menyembelih seekor sapi betina kan. Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah wa id qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Ketika Nabi Musa menyuruh kepada kaumnya untuk menyembelih seekor sapi betina. Ketika disuruh begitu, orang-orang Yahudi itu malah banyak bertanya. Mereka bertanya, ya Nabi, kami nggak paham. Sapi yang bagaimana yang kami sembelih kan itu ya. Maka kemudian Nabi Musa bertanya kepada Allah tentang sapi yang seperti apa. Nah, Allah menjawab, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wala bik awanun baina dzalik. Kata Nabi Musa ya sapi yang tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, tengah-tengah lah gitu ya. Nah, habis dijelaskan begitu, mereka masih nanya juga, Nabi, sapinya warna apa gitu ya? Malaunuha karena mereka bertanya tentang apa warnanya. Kemudian Nabi Musa nanya lagi ke Allah gitu. Allah menjawab, qala innahu yaqulu innaha baqaratu safra'u faqi'ul launuha. Itu ya sapi betina yang warnanya kuning tua, tasurun nadirin yang membuat senang orang yang melihatnya gitu ya. Dan mereka masih bertanya lagi gitu kan. Innal baqara tashabaha alaina ya Nabi,
kami masih bingung ini sapi yang bagaimana sih yang dimaksud gitu ya. Nah, kemudian menjawab lagi Nabi Musa bertanya kepada Allah gitu ya, gimana, baqaratun la dzalulun tusirul arda wa la tasqil hars. Itu sapi betina yang tidak pernah dipakai untuk membajak tanah, tidak pernah dipakai untuk mengairi air, tidak pernah tidak cacat ya, dan tidak belang gitu ya. Jadi banyak syaratnya tuh kan. Dari tadinya perintahnya cuma untuk menyembelih seekor sapi betina, gara-gara mereka banyak bertanya, akhirnya jadi sapi betina yang banyak syaratnya gitu ya. Akhirnya malah menyulitkan mereka ya. Seandainya mereka itu ketika Nabi Musa menyuruh untuk menyembelih seekor sapi betina mereka langsung melaksanakan gitu ya, maka sapi betina yang manapun ya sah gitu kan, karena perintahnya cuma menyembelih seekor sapi. Tapi karena mereka banyak bertanya, akhirnya ya sapinya itu jadi syaratnya jadi banyak. Harus tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, kemudian warnanya yang kuning tua, tidak pernah dipakai untuk membajak tanah, mengairi air, tidak cacat dan tidak belang. Kan jadi banyak, jadi sulit, jadi apa? Makin susah nyarinya gitu kan. Nah, jadi kadang-kadang yang bikin susah itu bukan syariahnya, tapi kita sendiri yang menyusahkan diri kita sendiri gitu ya. Makanya sebetulnya wilayah taklif, wilayah kewajiban, wilayah keharaman itu terbatas, jadi kita jangan memperluasnya. Kalau memang tidak diwajibkan, ya jangan kita bilang wajib. Dan kalau tidak diharamkan, jangan kita bilang haram. Ya. Nah, justru kalau bisa, kewajiban dan keharaman itu dipersempit sebatas apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Maka yang dilakukan oleh para ulama salaf terdahulu ya, mereka itu tidak mudah mengharamkan sesuatu hanya karena asumsi atau sikap ihtiyat. Jadi ihtiyat itu boleh ya. Ihtiyat itu artinya sikap hati-hati ya. Sikap berhati-hati. Jadi kita tidak ingin melakukan sesuatu yang kita masih ragu ya, ya sudah kita bersikap ihtiyat itu boleh ya. Tapi ketika para ulama dulu mereka ihtiyat, mereka bersikap hati-hati gitu kan. Tapi mereka tidak lantas mengharamkan kepada orang lain. Ya, tidak lantas mengharamkan kepada orang lain. Jadi mereka tidak mudah mengharamkan hanya karena atas dasar asumsi pendapat mereka atau hanya sekedar karena sikap ihtiyat atau hati-hati. Ihtiyat boleh, tapi jangan dijadikan standar buat semua orang gitu ya. Sebagaimana nanti Imam Ahmad, cerita Imam Ahmad yang kita kenal ya. Imam Ahmad itu pernah memakai jubah putih kemudian ke masjid, di tengah jalan ditanya oleh orang, ya Imam Ahmad, apakah hukumnya kalau pakaian kita terkena lumpur ya, apakah sah atau nggak dipakai sholat? Kata Imam Ahmad sah, nggak masalah karena tanah itu bukan najis. Besoknya Imam Ahmad ke masjid, bajunya kena lumpur, beliau ganti bajunya pulang lagi. Dilihat oleh orang yang kemarin bertanya, ya akhirnya ditanya lagi Imam Ahmad, kemarin katanya pakaian yang kena lumpur nggak masalah dipakai sholat, kenapa engkau malah menggantinya gitu kan? Kata Imam Ahmad, ya hadza fatwa, hadza taqwa wa dzaka fatwa. Ini takwa yang kemarin itu fatwa. Jadi fatwa Imam Ahmad itu meringankan ya. Beliau mengatakan sah, mengatakan boleh, tapi beliau ketika pakaiannya sendiri kena tanah, beliau mengganti karena sikap ihtiyatnya. Jadi walaupun beliau bersikap ihtiyat, hati-hati ya, tapi ketika beliau berfatwa itu fatwanya yang memudahkan, yang tidak mengharamkan kan gitu ya. Jadi sikap ihtiyat itu tidak boleh jadi landasan untuk mengharamkan gitu kira-kira. Jadi baru mengharamkan, baru mengatakan haram ketika setelah menemukan dalil yang tegas dan jelas ya. Sebagaimana memang esensi dari hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat dari Abu Darda, qala Rasulullah SAW, ma ahallallahu fi kitabihi fahuwa halal. Apa yang Allah halalkan dalam kitabnya, dalam Qur'annya adalah itulah yang halal. Wa ma harrama fahuwa haram, dan apa yang Allah haramkan itulah yang haram. Wa ma sakata anhu fahuwa afwan, dan apa yang Allah tidak jelaskan apakah itu haram atau halal, maka itulah kemurahan Allah gitu ya. Faqbalu minallahi afiyatahu, maka terimalah kemurahan dari Allah itu. Fa innallaha lam yakun liyansa syai'an. Karena Allah itu tidak mungkin lupa terhadap sesuatu. Ya. Kemudian Nabi membaca ayat ini, wa ma kana rabbuka nasiya, surat Maryam ayat 64. Dan tidaklah Tuhanmu itu lupa kan gitu ya. Jadi apa yang Allah tidak sebutkan itu bukan berarti Allah lupa, karena tidak mungkin, mustahil bagi Allah itu lupa. Tapi itu merupakan bentuk kemurahan Allah. Ya, terimalah kemurahan itu kata Nabi Muhammad SAW. Jadi apa yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran, tidak dijelaskan dalam hadis, ya yang berkaitan dengan muamalah, maka itu hukumnya adalah boleh. Ya, itu adalah afiyah atau afwan atau kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang berkaitan dengan kaidah yang pertama ini ya.
Jadi al-aslu fil muamalah al-ibah, hukum asal dalam muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang secara tegas mengharamkan. Baik, kita lanjut ke kaidah yang kedua ya. Kaidah yang kedua, nah ini dia. Kaidah yang kedua, al-ibrah bil maqasid wal musammayat la bil dhawahir wat tasmiyat. Al-ibrah bil maqasid wal musammayat la bil dhawahir wat tasmiyat. Apa artinya? Yang dilihat atau yang dianggap adalah maksud dan substansinya, bukan bentuk dan formalitasnya, gitu ya. Yang dilihat adalah maksud dan substansi, bukan bentuk dan formalitas ya. Al-ibrah bil maqasid wal musammayat la bil dhawahir wat tasmiyat. Jadi kaidah ini penting juga kita hafalkan, kita pahami dalam bab muamalah ya. Ini kaidah penting ya. Apa maksud dari kaidah ini ya? Apa makna dari kaidah ini? Jadi kaidah ini ya turunan atau diambil dari kaidah asasiyah atau kaidah pokok ya dalam kaidah fikih, yaitu al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu tergantung pada niat atau maksudnya. Nah, maka dalam muamalah pun berlaku kaidah tersebut. Ya. Al-ibrah apa tadi? Bil maqasid wal musammayat la bil dhawahir wat tasmiyah. Nah, makna dari kaidah ini adalah ketika dua orang melakukan akad, maka yang dilihat adalah substansi dan tujuan sebenarnya dari akad yang dilaksanakan, bukan dari tampak luar, formalitas atau redaksi yang diucapkan oleh keduanya. Jadi kalau dalam bertransaksi itu yang dilihat adalah maksud dan tujuannya, substansinya, bukan sekedar namanya saja, bukan sekedar tampak luarnya saja, bukan sekedar lahiriahnya saja atau lahirnya saja, gitu ya. Nah, contohnya bagaimana nanti kita akan contohkan ya. Landasannya apa? Landasan dari kaidah ini diantaranya hadis riwayat Imam Bukhari Muslim yang sudah kita kenal semua. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amalan itu tergantung pada niatnya. Ya. Kemudian bahwa kaidah ini juga sejalan dengan esensi dari ajaran Islam, di mana Islam itu menitik beratkan isi dan substansi daripada sesuatu yang bersifat lahiriah semata. Ya. Sehingga perbuatan hati itu lebih penting daripada perbuatan badan. Begitupun dosa hati lebih berbahaya daripada dosa badan, kan gitu ya. Dosa yang paling besar itu dosa apa? Dosa syirik kan. Dosa menyekutukan Allah itu kan dosa sebenarnya berkaitan dengan hati, ya, di mana hati kita itu cenderung kepada Allah dan cenderung kepada yang lain, gitu, yang berbuat syirik. Nah, ini lebih berbahaya daripada dosa badan. Makanya di sini tergantung dari hatinya, gitu kan. Maka di sini ada sabda Nabi Muhammad SAW, An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat hal-hal yang tampak dari diri kalian, tapi Allah melihat dari hati kalian, gitu ya. Nah, contoh aplikasinya apa ya? Contoh dari kaidah ini biar paham ya, bahwa yang dilihat itu adalah maksudnya, bukan sekedar tampak luarnya saja. Contohnya begini. Contohnya misalnya contoh pertama nih ya. Si A meminjam uang kepada B ya. Kemudian A berkata kepada B, tolong saya titip BPKB motor saya, nanti saya ambil setelah saya lunasi hutangnya. Ya. Nah ini dia kan bilangnya titip ya. Dia minjam uang kepada si B, kemudian dia nitip BPKB. Saya bilang titip, si A bilang titip BPKB motor saya, kan gitu ya. Maka sejatinya akad yang dilakukan bukanlah akad wadiah, walaupun dia bilang titipan, ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh si A. Tapi yang berlaku adalah akad apa? Akad gadai atau rohan. Karena maksudnya adalah ketika dia menitipkan BPKB-nya itu adalah sebagai jaminan dari hutangnya. Ya, sebagai jaminan dari hutangnya. Maka hukum yang berlaku di sini adalah hukum gadai, hukum rohan ya. Karena itu sebagai jaminan dari hutang. Bukan dalam arti nitip yang murni nitip, bukan, tapi ya itu sebagai jaminan dia dari hutangnya gitu ya. Jadi yang dilihat adalah substansinya, bukan dari apa yang diucapkan oleh keduanya gitu ya. Contoh yang kedua biar lebih paham lagi. Misalnya seorang ayah berkata kepada anaknya, "Nak, ini Bapak hibahkan mobil ayah buat kamu. Tapi kamu terima nanti setelah ayah meninggal." Nah, jadi kalimatnya adalah hibah ya. Di sini kalimatnya katanya adalah hibah. Maka akad ini adalah akad wasiat ya. Hukumnya adalah hukum wasiat. Kenapa? Meskipun si ayah mengatakannya sebagai hibah. Sebab pemberian dengan syarat penerimaan barangnya
dilakukan setelah meninggal itu adalah substansi dari akad wasiat, bukan hibah. Karena kalau hibah itu ngasih dan langsung diterima, itu namanya hibah. Karena hibah tidak sah kecuali kalau barangnya sudah diterima. Nah, ini ada syarat dari si bapak, nanti ya mobil ini kamu terima setelah bapak meninggal. Meskipun dibilang hibah oleh si bapak ini, tapi hukumnya tidak berlaku hukum hibah di sini. Yang berlaku adalah hukum wasiat. Maka karena hukum yang berlaku adalah hukum wasiat, maka wasiat seperti ini batal demi hukum. Kenapa? Karena si ayah ini ngasih wasiat kepada anak sendiri, sedangkan anak itu dia adalah ahli waris. Sedangkan dalam hadis disebutkan la wasiyata li warisin, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Maka batal ini wasiatnya. Kan hibah, tapi kan hibah cuma di kata-katanya doang, substansinya, isinya itu wasiat karena ada syaratnya. Hibah yang bersyarat itu, hibah yang ada syarat diterima setelah meninggal namanya wasiat, bukan hibah lagi di situ. Nah, maka di sini yang dilihat adalah substansinya ya. Apa substansinya, isinya itu perjanjiannya bagaimana, bukan dari kan banyak kasus juga gitu kan, orang bikin akta hibah ya. Bikin akta hibah, aktanya akta hibah tapi ternyata ada klausul di situ syarat-syarat yang di mana isinya adalah ternyata wasiat. Nah, ini jangan sampai kita salah ya. Jadi karena yang dilihat adalah isinya bukan sekedar ucapannya. Contoh yang ketiga nih, ini contoh yang sederhana. Seseorang makan di sebuah rumah makan, kemudian ketika memesan si pelanggan berkata, "Mas, tolong minta es teh manisnya 2." Ya. Jadi dia bilang minta es teh manisnya 2. Maka pelanggan tersebut tetap wajib bayar meskipun bilangnya minta ya. Sebab maksud orang ketika masuk rumah makan dan memesan makanan tentu adalah untuk membeli. Dan ketika pemilik restoran itu memberikan makanan kepada pelanggan itu maksudnya adalah menjual, bukan dalam rangka sedekah kan gitu ya. Nah, maka tidak bisa misalnya ketika selesai makan dia kabur begitu aja. Kemudian pas diminta, kan tadi bilangnya minta. Yang nggak bisa karena si pelanggan si pemilik restoran ini ketika dia memberikan makanan itu bukan dalam rangka untuk bersedekah ya. Ya orang ketika datang ke rumah makan ya kan untuk bayar kan gitu, untuk beli makanan bukan untuk meminta. Makanya di sini berlaku adalah maksud tujuannya bukan dari sekedar apa lafaz atau kata-kata yang diucapkan gitu ya. Nah, dari kaidah ini nanti kita akan coba apa namanya bahas tentang khilaf fiqhiyah ya. Ini berkaitan dengan kaidah ini. Khilaf fiqhiyah itu boleh atau enggak sih? Ya. Khilaf itu apa? Itu pertama kita bahas dulu ya. Khilaf itu apa? Khilaf itu sering di apa namanya diserap dalam bahasa Indonesia jadi kilah ya, berkilah, dia berkilah gitu kan. Nah, sebenarnya dari bahasa Arab itu dari kata hilah. Hilah itu artinya ya trik, rekayasa ya, akal-akalan kan gitu ya. Ngeles istilahnya gitu ya. Makanya berkilah kan gitu ya. Jadi berkilah itu dari bahasa Arab, dari kata hilah ya. Yaitu para ulama mendefinisikannya sebagai apa? Suatu cara yang digunakan seseorang untuk lari atau berpindah dari satu kondisi kepada kondisi lain secara cerdik, samar dan tidak mudah terdeteksi. Jadi cara yang dilakukan untuk menghindari sesuatu ya, atau berpindah dari satu kondisi kepada kondisi lain dengan cara yang tidak terdeteksi ya, cara yang cerdik. Artinya ini trik rekayasa, akal-akalan gitu ya. Nah, sebetulnya sampai di sini kata hilah itu masih netral ya, tidak berkonotasi negatif, tidak berkonotasi positif ya. Ya artinya ada akal-akalan yang bagus, ada akal-akalan yang tidak bagus kan. Akal-akalan yang bagus misalnya ya ada alat-alat yang rusak, kita akalin bagaimana biar nyala kan gitu ya. Itu akal-akalan yang bagus kan gitu ya. Tapi ada akal-akalan yang jelek. Nah, tapi nanti dalam pengertian para fuqaha atau dalam pengertian para muhaddisin, para ahli hadis, biasanya pengertian hilah itu cenderung kepada pengertian yang berkonotasi negatif. Artinya kalau disebutkan hilah oleh para ulama fikih atau ulama hadis biasanya hilah yang dilarang gitu ya. Hilah yaitu hilah yang bertujuan untuk lari dari kewajiban dengan menghalalkan yang haram atau tujuan-tujuan lain yang tidak dibenarkan oleh syariat. Ya, misalnya definisi ulama Malikiyah ya. Ulama Malikiyah itu mendefinisikan hilah sebagai taqdimu amalin zahiril jawaz liibtali hukmin syar'i wa tahwiluhu fi zahir ila hukmin akhar ya. Artinya melakukan suatu perbuatan yang secara lahir hukumnya boleh dengan tujuan membatalkan hukum syar'i dan mengubahnya secara lahiriah kepada hukum yang lain. Jadi ya seakan-akan boleh gitu ya, tapi ternyata itu untuk kabur dari sesuatu kepada hukum yang lain. Ya, jadi kalau dalam pengertian para ahli fikih biasanya hilah itu hilah yang haram gitu ya. Nah, sebetulnya nanti ulama membedakan ada hilah yang dibolehkan, ada hilah yang dilarang ya.
ada trik atau rekayasa yang dibolehkan, ada akal-akalan yang dilarang gitu ya. Nah, yang dilarang itu bagaimana? Hilah yang tercela itu adalah yang secara lahirnya seolah sah dan dibenarkan menurut fikih, tapi substansi dan maksud dari dibalik itu tidak dibenarkan, motifnya tidak dibenarkan, ya, dan menyalahi syariah. Dengan kata lain, mengubah nama atau bentuk sesuatu tapi substansinya tidak berubah. Ya, itu juga. Jadi namanya dirubah tapi isinya nggak berubah. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim, "Anna babal hiyal al-muharramah madaruhu ala taswiyati syai' bi ghairi ismihi ala taghyiri suratihi ma'a baqa'i haqiqatihi." Bab hilah itu yang diharamkan tidak keluar dari suatu tindakan menamai sesuatu dengan bukan namanya, mengubah bentuk tanpa mengubah hakikatnya. Jadi ya cuma namanya doang yang dirubah tapi isinya sama-sama aja, ya. Nanti kita contohkan ya. Berdasarkan hilah kedua kaidah kedua ini ya, hilah yang seperti itu hukumnya terlarang sebab yang dilihat adalah tujuan dan substansi. Jadi kalau hilah itu bertujuan untuk tadi lari dari yang haram, ya meskipun kelihatannya boleh, tapi yang dilihat adalah tujuannya, bukan sekedar namanya. Kalau namanya berubah tapi isinya nggak berubah ya, ya tetap haram kan gitu ya. Karena yang dilihat adalah isinya, substansinya, bukan sekedar namanya. Nah, contoh hilah yang dilarang apa misalnya? Misalnya lari dari kewajiban zakat, ya. Kan misalnya kita punya harta yang sudah mencapai nisab, ya. Misalnya kita punya harta 60 juta atau sekarang misalkan 1 gram itu sudah 1 juta ya. Sedangkan nisab emas itu kan 85 gram. Berarti 85 juta ya mencapai nisab itu ya. Misalnya kita punya uang 85 juta, berarti sudah mencapai nisab. Ya. Kemudian setelah berjalan 1 tahun, sebelum jatuh tempo, misalnya dia punya nisabnya bulan Januari, Januari tahun depan itu kan dia harus bayar zakat, ya 2,5%. Nah sebelum masuk bulan Januari, dia pengen lari dari zakat dengan cara bagaimana? Dengan cara menghibahkan sebagian hartanya. Ya, dia hibahkan, misalnya dia hibahkan 1 juta, kan jadi 84 juta. Berarti jadi kurang dari nisab. Biar pas jatuh tempo, pas haul nggak bayar zakat. Nah, itu kan hibah pada dasarnya kan boleh, itu kan harta dia. Dia mau hibahkan kepada siapapun kan boleh-boleh saja kan gitu ya. Pada dasarnya kelihatannya boleh, tapi ada maksud yang tidak dibenarkan di situ, yaitu lari dari zakat. Maka kalau maksudnya adalah tujuannya adalah lari dari zakat, dari kewajiban zakat, maka ini hilah yang dilarang. Tapi kalau hibah itu dilaksanakan tanpa tujuan untuk lari dari zakat, karena memang ada kebutuhan, misalnya ada saudara yang memang sedang membutuhkan kemudian dihibahkan uangnya itu kepada saudaranya sebelum jatuh tempo, maka boleh-boleh saja. Ini bukan hilah yang dilarang, ini bukan hilah gitu ya. Hibahnya hibah sah karena tidak ada tujuan untuk lari dari zakat. Tapi kalau ada tujuan, ada maksud ketika dia menghibahkan harta itu untuk lari dari kewajiban zakat, maka ini hilah yang dilarang ya. Sebagaimana orang Yahudi di zaman dulu ketika dilaknat oleh Allah karena mereka itu ketika diharamkan memakan lemak hewan ya, mereka malah menjualnya gitu ya. Dimakan sih nggak cuma dijual, ya tetap aja itu hilah namanya, itu lari dari kewajiban. Maka ini diharamkan gitu ya. Contoh yang kedua ya. Contoh dari hilah yang kedua yang diharamkan adalah lari dari khiyar majelis. Khiyar majelis itu apa? Khiyar majelis itu artinya begini. Kalau kita beli barang atau jualan ya antara penjual dan pembeli, itu keduanya mereka masih punya hak khiyar sampai mereka berpisah dari tempat majelis akadnya. Khiyar itu pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi ya. Jadi ketika misalnya si pembeli dan penjual ini masih dalam satu majelis, si pembeli boleh dia membatalkan secara sepihak. Oh saya nggak jadi deh beli barangnya gitu ya. Padahal dia sudah transaksi, sudah deal gitu ya, sudah bayar uangnya, sudah pegang barangnya, tapi masih belum berpisah, masih dalam satu tempat. Maka si pembeli atau penjual itu boleh membatalkan akadnya. Ya, nggak jadi deh saya batalin jual belinya, ini saya balikin barangnya, saya minta uangnya kembali gitu ya. Itu boleh kalau masih dalam satu majelis. Ketika keduanya sudah berpisah, sudah tafarruk ya, sudah berpisah dari majelis akad, maka tidak boleh lagi ada khiyar. Ya, tidak boleh misalnya ketika sudah berpisah si pembeli balik lagi, saya nggak jadi deh, saya balikin barangnya, nggak bisa. Karena jual beli sudah sah, sudah berlangsung gitu ya. Nah, maka ada hilah, ada akal-akalan di sini dari si penjual misalnya ya, supaya lari dari khiyal majelis, ketika dia sudah jual barangnya, uang sudah diterima, dia langsung kabur. Ya, dia langsung lari biar apa? Biar si pembeli nggak membatalkan akadnya gitu ya. Karena mungkin barangnya itu ada aib yang nggak ketahuan gitu ya.
Nah, sebelum aib itu ketahuan, cacatnya ketahuan, dia lari, dia kabur supaya si pembeli tidak lagi punya khiyar majelis, ya. Nah, ini kan akal-akalan yang nggak dibolehkan. Ini hilah yang dilarang karena ada tujuan yang dilarang itu lari dari khiyar majelis karena takut ketahuan barangnya itu ada yang cacat misalnya gitu ya, dari dia langsung kabur gitu ya. Biar nggak ada lagi khiyar. Nah, misalnya di sini yang dilarang karena ada usaha untuk lari dari khiyar majelis ini. Disebutkan dalam hadis ya. Dalam hadis disebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-ba'i wa mubta' bil khiyari hatta yatafarraqa illa an takuna safqata khiyarin ya wa la yahillu lahu ay yufariqahu khasyata ay yastaqilahu. Oke. Baik, ini contoh yang dulu. Contoh yang berikutnya ya. Masih ada waktu Ustaz Sabri? Ini sudah jam 6 lebih 4 Ustaz. Oh, sudah jam 6 ya. Kalau begitu mungkin langsung ke khiyar yang dibolehkan aja ya, ini terakhir ya. Ya. Ini kan khiyar yang diharamkan. Nah, khiyar yang dibolehkan itu apa? Khiyar yang dibolehkan itu, nah, yaitu khilah yang tujuannya tidak bertentangan dengan syariah. Seperti untuk menegakkan kebenaran, memberantas kebatilan, mencegah kezaliman, melaksanakan yang wajib, atau meninggalkan yang haram dengan jalan yang dibenarkan oleh syara. Jadi meskipun ada trik, akal-akalan dilakukan, tapi dengan tujuan yang dibenarkan, maka khilah itu menjadi boleh. Contoh apa misalnya? Sindiran untuk janda. Nah, apa maksudnya? Jadi begini, kalau wanita itu dicerai atau ditinggal mati oleh suaminya, gitu ya, kan dia harus menjalani masa iddah. Masa iddahnya 3 kali suci atau 3 kali haid, gitu ya. Bagi yang haid atau kalau tinggal suami mati itu 4 bulan 10 hari ya. Nah, selama masa iddah itu dia tidak boleh menikah dengan laki-laki lain atau bahkan dia tidak boleh menerima tawaran nikah ya atau khitbah dari laki-laki lain selama dia masih dalam masa iddah. Tapi kalau misalnya begini bagaimana? Ada laki-laki yang suka kepada janda itu dan kalau dia harus menunggu masa iddah takutnya keburu ada orang yang nyalip, ada yang nikung gitu ya. Nah, takutnya keburu disalip orang lain, maka ketika masa iddah dia pengen menyatakan bahwa dia itu pengen nikahin dia gitu ya. Cuma kan kalau dengan khitbah itu kan dilarang. Nah, caranya bagaimana? Dia melakukan hilah. Hilahnya dengan apa? Dengan mengirim kode-kode tertentu gitu ya. Mengirim kode-kode yang tidak tegas mengatakan bahwa dia ingin menikahi, tapi hanya sekedar sindiran. Misalnya dia katakan, kamu kok cantik ya, kasihan kok cuma sendirian gitu kan. Kasihan kok masa cantik-cantik kok sendiri kan gitu ya. Nah, itu kan sindiran yang menyatakan seakan-akan dia pengen nikahin dia gitu ya. Nah, ini dibolehkan meskipun ini hilah, kan ini akal-akalan juga sebetulnya. Kan nerima khitbah nggak boleh, nerima tawaran nikah nggak boleh, tapi kalau nerima sindiran bagaimana? Ternyata dibolehkan. Ini langsung dilegitimasi oleh Al-Quran ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 235. Wala junaha alaikum fima aradtum bihi min khutbatin nisa au aqnantum fi anfusikum alimallahu annakum satadhkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa. Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan keinginan mengawini mereka dalam hatimu. Ya, jadi selama tidak diucapkan secara tegas bahwa dia ingin menikahi, hanya dengan sindiran-sindiran, dengan kode-kode itu nggak ada masalah ya. Itu hilah yang dibolehkan. Karena memang dibolehkan langsung oleh Al-Quran. Misalnya hilah yang lain ya menutupi rasa malu, ini ada diceritakan dalam hadis ya. Jadi kalau ada orang sedang sholat berjamaah, kemudian dia tiba-tiba batal karena buang angin misalnya gitu ya, kan dia harus keluar dari jamaah, dia harus berwudu lagi kan gitu ya. Nah, ketika dia keluar itu boleh dia menutup hidungnya. Menutup hidung seakan-akan bahwa dia batal bukan karena kentut, tapi karena mimisan. Seolah-olah dia mimisan untuk menutupi rasa malu bahwa dia itu sebenarnya kentut gitu ya. Biar orang nggak menyangka bahwa dia batal karena buang angin, kan malu gitu ya, orang kentut kok di tengah jamaah kan malu. Makanya boleh kata Nabi tutup aja hidungnya biar orang mengira bahwa dia sedang mimisan. Itu kan hilah juga ya. Hilah apa namanya? Bukan bohong di sini, tapi menutupi rasa malu kan ya nggak bohong apa-apa kan, cuma nutupi hidung doang. Seolah-olah dia mimisan. Nah, ini nggak ada masalah gitu ya. Atau menghindari bahaya, misalnya ketika dipaksa untuk kafir, kalau enggak dia dibunuh, maka dia boleh untuk mengatakan bahwa dia kafir selama hatinya masih beriman ya. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ini juga hilah karena menghindari bahaya. Jadi itu ya. Jadi intinya ini kaidah berkaitan dengan niat dan tujuan. Jadi kalau tujuannya dibolehkan, maka nggak ada masalah. Jadi yang dilihat adalah bukan hanya ucapannya saja, bukan hanya redaksinya saja, tapi yang dilihat adalah maksud dan tujuannya. Itulah dari inti dari kaidah yang kedua ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya serahkan kepada Ustaz Syafri untuk membuka tanya jawab. Mungkin kalau ada ya silakan.
Ya, baik. Terima kasih banyak Ustadz atas materinya pada pagi hari ini. Sudah ada dua penjelasan tentang kaidah yang sudah dibahas oleh Ustadz Wahab ya. Teh. Yang pertama tentang apa al-aslu fil muamalat al-ibahah, kemudian yang kedua al-ibratu bil maqasid wal musammayat la bil maqla bil bizawahiri wa tasmiyat. Ada dua kaidah dan ini berlaku dalam muamalah. Penjelasan-penjelasan yang berkaitan yang dijelaskan oleh Ustadz Wahab tadi itu semuanya berkaitan dengan muamalah, jangan dimasukkan ke pembahasan yang lainnya karena sudah dijelaskan di awal ini berkaitan dengan muamalah. Cuman tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk Ustaz dan tadi ketika antum menjelaskan hilah itu berasal kita punya bahasa namanya kilah yang itu diambil dari bahasa Arab hilah gitu. Ini kalau saya menduga ini kayaknya dari orang Jawa yang mempopulerkan istilah kilah. Karena orang Jawa itu kadang-kadang suka mengerubah huruf H jadi K. Misalkan Iya, ada nama Haji gitu. Itu di bahasa orang Jawa, orang Jawa itu Bapak Kaji misalkan, Pak Kaji bukan Pak Haji. Atau dalam yang hmm, bahasa lain misalkan hasil itu bahasanya bukan hasil tapi kasil. Mudah-mudahan bisa kasil gitu ya. ya Jadi Al-Fatihah jadi Al-Fateka gitu ya. Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah ya. Jadi saya menduga ini kayaknya dari orang Jawa ini. Bisa jadi ya orang Jawa nih. Salah dengar atau ya salah ngucapin ya. Ya, itu apa namanya? Tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang terakhir ini yang pertanyaan pertama di privat melalui saya. Pertanyaannya itu konfirmasi Ustaz. Dalam hal pembayaran zakat itu apakah berdasarkan bulan Hijriah atau Masehi? Karena antum tadi menjelaskannya Januari, kemudian nanti mengeluarkannya di bulan Januari depan. Nah, itu sekedar contoh aja. Ya memang harusnya Oh, Hijriyah. Ya, oh ya. harusnya Hijriyah, ya. Sesuai bulan Komariah. Jadi kalau ngeluarinnya apa nisabnya bulan Muharram ya nanti dibayarnya pas bulan Muharram lagi gitu ya. Ya itu tadi sekedar contoh aja ya. Ya, Ya. ini berarti Bapak Ahmad sudah terkonfirmasi pertanyaannya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya dari Bapak Dani. Apakah ada hukum haram dalam muamalah yang merupakan hasil ijtihad? Ya banyak. Iya. Jadi muamalah itu justru kebanyakan ijtihad karena memang teksnya itu terbatas ya. Teksnya hadisnya, Qur'annya itu terbatas kalau dalam bab muamalah. Makanya nanti banyak yang sifatnya ijtihadiyah. Makanya jangan heran kalau banyak perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan halal. Haram halal kok beda pendapat bisa jadi, apalagi dalam bab muamalah gitu ya. Misalnya dalam menilai akad-akad baru ya. Contohnya apa? Contohnya ada yang disebut dengan bai'ul istijrar. Bai'ul istijrar ini jual beli yang bentuknya baru ya. Di zaman Nabi tidak pernah ditemukan. Yaitu praktek jual beli. Jadi gini, orang punya warung gitu ya. Kita tiap hari ngambil gitu ya selama sebulan, nanti setelah sebulan baru dihitung, baru kita bayar sekaligus. Nah, itu namanya bai'ul istijrar dalam bahasa fikihnya. Atau kita misalnya nyimpan uang duluan di pedagang itu, misalnya kita nyimpan 1 juta, ya. Kemudian setiap hari kita ngambil makanan atau apa barang dagangan kita ambil, nanti dikurangi dari saldo kita. Itu namanya bai'ul istijrar. Nah, ini sebagian orang mengatakan haram, sebagian mengatakan boleh atau tidak masalah. Kenapa? Karena yang mengatakan haram karena ini ada gorornya gitu ya, ada ketidakjelasan, kita sudah bayar duluan tapi barangnya belum jelas apa gitu kan. Tapi yang mengatakan boleh ya karena tidak ada dalil yang melarang. Apa yang melarang praktek ini kan? Kalau masalah goror itu kan tergantung dari apa namanya suatu tradisi pasar. Kalau dianggap sudah biasa ya nggak ada masalah. Nah jadi masalah ijtihad ini banyak dalam bab muamalah. Yang haram karena ijtihad bukan karena dalil yang tegas. Ya contoh yang mengharamkan apa? Yang mengharamkan GoPay, yang mengharamkan apa namanya asuransi itu juga haram karena berdasarkan ijtihad bukan karena ada dalil yang secara tegas ya karena tidak ada dalil yang mengatakan GoPay itu haram atau halal tidak ada ayat yang mengatakan wa halallahu GoPay wa harrama GoFood misalnya nggak ada ayatnya makanya di sini ya berdasarkan ijtihad nah makanya ada yang mengatakan halal ada yang mengatakan haram gitu. Makanya itulah bedanya antara muamalah dengan ibadah. Kalau dalam bab ibadah itu lebih sedikit ijtihadnya karena dalilnya sudah lengkap. Tapi kalau dalam bab muamalah karena dalilnya terbatas maka lebih banyak ijtihadnya. Begitu kira-kira Ustaz Syafri ya. Ya, ini pertanyaan lanjut dari Bapak Dani juga. Akad murabahah, bagaimana dengan contoh akad murabahah yang di situ ada hilahnya, murabahah yang dipraktikkan oleh perbankan syariah yang ada di kita. Misalkan dalam pembiayaan renovasi rumah, itu hilahnya bagaimana Ustaz? Ya
sebetulnya nanti kalau bahasanya orang DSN atau Dewan Syariah Nasional itu bukan hilah gitu. Itu disebut sebagai makhraj gitu ya. Jadi memang di sini ada sedikit perbedaan juga. Ada yang mengatakan ini hilah aja, ini akal-akalan aja. Tapi ada yang mengatakan bagi para yang menghalalkan itu ya ini bukan hilah, ini makhraj. Ini jalan keluar, ini solusi gitu ya. Karena antara hilah dengan makhraj ini kadang-kadang bedanya 11-12 gitu ya, agak tipis bedanya. Hilah itu kan berkilah tadi ya, kalau makhraj itu jalan keluar. Nah, bagi yang mengatakan ini, bukan sesuatu yang haram, murabah itu halal karena ini makhraj. Makhraj itu jalan keluar. Ya daripada kita minjem ke bank konvensional dengan akad pinjaman yang ada ribanya, mendingan kita akadnya jual beli gitu kan. Nah, akad jual belinya diaturlah bagaimana biar, tidak di keluar dari keharaman. Nah, cara mengatur akadnya itu ada yang memang menilai ini hanya akal-akalan saja, ya ini cuma namanya doang yang dirubah, tapi isinya enggak, gitu kan. Itu juga. Tapi bagi misalnya para ulama DSN ya yang mengatur fatwanya itu, ya tetap ada konsekuensi yang berubah, ada yang mengikuti, bukan cuma namanya saja yang berubah, ya akadnya jual beli, ya yang tadinya hutang jadi jual beli, tapi bukan hanya namanya saja yang dirubah, tapi semua turunannya juga berubah, mengikuti gitu ya. Misalnya dari sisi penentuan harganya, dari sisi dendanya dan seterusnya juga nanti akan berpengaruh dalam dalam isi perjanjiannya itu. Jadi bagi DSN itu bukan hilah tapi makhraj, tapi jalan keluar karena bukan hanya namanya yang dirubah tapi juga isinya juga dirubah, ada yang berubah gitu kira-kira. Ya. Ini saya beralih ke YouTube, Ustaz. Dari Bapak Arif Budiman. Pertanyaannya agak panjang. Kasusnya tentang antum tadi menjelaskan tentang waris tadi itu. Hibah yang dia hakikatnya adalah waris. Ya, Bukan waris, wasiat. Nah, wasiat. hakikatnya adalah wasiat. Ini kasusnya ada seorang anak yang dikasih hibah tapi substansinya adalah wasiat, yaitu Mhm. berupa mobil dan mobil dan rumah yang ditempati bersama. Kalau dinilai dari semua harta yang ditinggalkan oleh bapaknya, orang tuanya, ayahnya, itu sepertiga doang yang dihibahkan, tapi substansinya adalah wasiat. Nah, Hmm. apakah wasiat tadi masih dapat dilaksanakan? Sekiranya tidak dilaksanakan, maka bagaimana menjelaskan kepada anak yang sudah menunggu sekian tahun, akhirnya dia pun tidak mendapatkan hak tersebut? Iya, jadi memang ketentuan dasarnya ahli waris tidak boleh menerima wasiat. Karena wasiat itu kan hanya diperuntukkan bagi orang yang tidak dapat jatah warisan. Contoh misalnya anak angkat atau saudara yang bukan ahli waris itu boleh menerima wasiat. Tapi kalau anak sendiri dia kan sudah dapat jatah dari warisan, ya. Apalagi anak laki-laki dia dapat jatah paling banyak kan gitu ya. Maka tidak bisa berharap dari wasiat karena wasiat itu ya memang haknya orang yang tidak dapat jatah warisan ya. Ahli waris dia sudah punya jatah wasiat dari Allah ya. Jadi ahli waris bukan nggak dapat wasiat, dia dapat wasiat tapi wasiatnya dari Allah langsung ya. Laki-laki dapat 2 kali, anak perempuan, ayah dapat 1/6 atau asobah dan seterusnya gitu ya. Itu wasiat juga tapi wasiat dari Allah langsung. Nah, adapun wasiat dari almarhum itu hanya diperuntukkan untuk orang yang tidak dapat wasiat dari Allah, ya tidak dapat jatah warisan. Itu yang harus kita jelaskan ya. Karena kalau wasiat kepada anak sendiri berarti batal demi hukum. Artinya tadi rumah atau mobil yang diberikan sebagai wasiat kepada anak laki-laki itu atau anak si almarhum, maka nantinya jadi harta warisan yang dibagi sesuai hukum waris gitu ya. Karena itu jatuhnya adalah sebagai wasiat tadi gitu ya. Ya. Jatuhnya sebagai waris ya, karena wasiatnya batal demi hukum karena kepada anak sendiri. Ya, ini terakhir dari YouTube saya sampaikan, bacakan. Assalamualaikum Pak Ustadz, bertanya kalau pinjam uang ke bank konven, tapi akadnya diganti jadi jual beli, apakah itu termasuk akal-akalan? Apakah bisa jadi halal? Iya, jadi yang dilihat bukan sekedar namanya saja gitu ya. Kalau isinya sama-sama aja, cuma dirubah nama ya nggak ada perbedaannya, nggak ada bedanya, sama-sama aja gitu ya. Jadi kalau misalnya kita pengen melakukan akad jual beli ya, berarti ya harus benar-benar jual beli, bukan sekedar namanya doang jual beli, tapi intinya minjem-minjem juga. Ya, jadi kalau kita mau misalnya minta dibelikan oleh bank konven ya kita bilang bank konven yang belikan mobil itu langsung ke showroom gitu ya. Nanti kita beli dari bank itu.
Nah, gitu. Jadi ya kalau bisa dilakukan seperti itu ya ya boleh gitu ya. Pertanyaannya boleh bisa nggak Bang Konven itu kemudian menyatakan bahwa dia menerima penjualan atau menerima apa namanya dia bisa menjualkan barang yang kita minta atau kita pesan gitu ya, atau membelikan barang yang kita pesan. Ya kalau bisa ya berarti selesai, berarti boleh itu gitu kan. Gitu. Cuma kan nggak bisa biasanya ya itu kalau kita ke Bang Konven ya sifatnya pinjaman, bukan bukan pembelian kan gitu. Iya. Iya, Jadi intinya adalah kalau bisa dirubah, plus isinya bukan hanya namanya boleh, tapi kalau sekedar namanya saja, prakteknya itu-itu juga ya berarti ya itu sekedar hilah saja gitu. itu hilah yang terlarang gitu ya. Iya betul. Ya, eh, oh masih ada di mana di Zoom ada dua. Ini saya bacakan Ibu Yurisa. Apa batasannya kita bertanya-tanya detail suatu hukum fikih agar tidak sampai ke derajat menyulitkan diri sendiri, Ustaz? Ya gini, kalau kalau kita sebenarnya bertanya itu bukan jadi ada bertanya yang dilarang, ada bertanya yang justru diperintahkan ya. Di satu ayat disebutkan, la tas'alu apa namanya, fas'alu Tahu ahla ahli dzikri in fikih. kuntum la ta'lamun. Jadi kalau kalian tidak tahu, ya tanya kepada ahli ilmu, kan gitu ya. Nah, kalau kita memang nggak tahu, ya kita wajib bertanya, kan gitu ya. Misalnya kita nggak tahu tentang hukumnya, kita pengen, apa, bertransaksi, kita nggak tahu hukumnya apa, kita tanya, gitu kan. Ketika sudah dijelaskan bahwa, itu boleh, gitu kan, ya sudah, eee, kita laksanakan. Jangan kemudian, pertanyaannya kemudian diperinci lagi, misalnya, "Pak Ustadz kalau boleh dalilnya apa ya?" Nah gitu ya, biasanya kan sering gitu, "Dalilnya apa ya?" Kemudian, "Batasannya gimana ya?" Dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi, mungkin kalau sesuatu yang memang kita butuhkan, kita wajib bertanya kalau kita nggak tahu. Tapi, jangan kemudian malah pertanyaan itu di apa namanya, apalagi dengan tujuan misalnya ngetes ustadznya nih gitu ya, misalnya gitu ya. Atau, ya yang sampai menyulitkan gitu. Tapi kalau kita nggak tahu, kita wajib bertanya, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Gitu. Nah, ya, ya baik. Terakhir dari Bapak JS atau Ibu JS, namanya JS sih, nggak ketahuan Bapak atau Ibu. Beliau bertanya, bagaimana hukumnya kalau kita punya pohon jambu diborong pembeli, yang mana jambu tersebut masih kecil atau masih pentil, oleh Ya. pembeli atau oleh pembeli nanti diborong satu pohon agar tidak diborong pembeli lain. Iya, jadi di sini begini, ini kan berarti namanya, ada apa, jual beli buah sebelum, matang ya. Sebetulnya nanti ada hadis yang melarang ya, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'its tsimar qabla buduwi shalahiha. Nabi pernah melarang jual beli buah, eee, sebelum jelas matangnya gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita beli buah itu masih pentil, masih kecil, itu nggak jelas nanti yang jadi matangnya berapa. Bisa jadi ada yang busuk, ada yang dimakan kelelawar, ada yang jatuh, ada yang dicuri orang dan seterusnya. Sehingga di sini dilarang karena ada ghadarnya, ada ketidakjelasannya gitu ya, ada ketidakjelasan, dalam hal apa namanya, jumlah buah yang kita bayarkan gitu ya. Nah, maka solusinya bisa dengan cara jangan dengan akad jual beli, tapi dengan janji beli saja. Jadi nanti pokoknya kalau buah ini sudah matang, saya janji beli dan penjual berjanji tidak akan menjual kepada orang lain, MOU gitu ya, tanda tangan. Nah, nanti jual belinya pada saat buahnya sudah matang dihitung, ya ada berapa, kilo misalnya yang matang baru bayarkan atau kita bayar DP dulu deh misalnya, janji gitu kan. Nah, itu boleh, tapi kalau langsung dilaksanakan transaksi jual beli ya, pada saat, buahnya belum matang, nah itu dilarang kenapa? Karena ada unsur gharornya, ada ketidakjelasannya ya. Bisa merugikan si penjual, bisa merugikan si pembeli gitu ya. Sedangkan yang seperti ini dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik, terima kasih banyak Ustaz atas jawaban-jawabannya. Saya kira sudah cukup pertemuan kita di pagi hari ini. Kita sudah jam setengah 7 ini, kurang 7 menit. Dan insya Allah pertanyaan yang belum disampaikan akan dibacakan di pertemuan selanjutnya yang nanti bisa dilihat di website rumahfikih.com atau bisa dilihat juga di apa namanya di sosial media Rumah Fikih Indonesia, di antaranya melalui Instagramnya Rumah Fikih Indonesia.
atau nanti juga dikabari bagi mahasiswa sekolah fikih juga akan dikabari jadwal selanjutnya di broadcast yang seperti biasanya kita terima begitu. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akhiri dulu sampai saat ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz Wahab ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Maka kita sampaikan banyak terima kasih kepada Ustadz Wahab selaku guru kita gitu ya. Dari pelajaran fikih muamalah ini mudah-mudahan apa yang antum sampaikan itu bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan waktunya pun menjadi waktu yang berkah untuk kita semua. Ya Rabbal Alamin. Kami juga sampaikan banyak terima kasih kepada para jamaah yang sudah hadir mengikuti kajian sekolah fikih live ini. Mudah-mudahan waktu kita menjadi waktu yang berkah dan ilmu yang kita terima menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Syafiq Muhammad Nur, mewakili guru kita Ustaz Muhammad Abdul Wahab LCMH dan kru yang bertugas pada pagi hari ini mohon undur diri dari jemaah sekalian. Apabila ada kekurangannya, ada kesalahannya, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.